Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Azmat Moko. Kali ini saya akan menjelaskan soal penerapan supply chain management pada PT Nestle Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan daftar isi yang akan saya sampaikan, yaitu ada pendahuluan dan konsep dasar, lalu ada implementasi teknologi supply chain management di Nestle, lalu ada alur dan operasional SCM Nestle Indonesia. Setelah itu ada kesimpulan dan dampak bisnis. Pertama kita masuk ke pengenalan supply chain management, yaitu definisi supply chain management adalah sistem pengelolaan aliran barang, informasi, dan uang dari pemasok hingga konsumen akhir secara terintegrasi. Tujuan utama SCM ini adalah meningkatkan efisiensi operasional, kualitas produk, dan memastikan ketepatan waktu distribusi ke pelanggan. Lalu integrasi sistem menghubungkan berbagai pihak dalam satu sistem terintegrasi untuk mencapai koordinasi sempurna antar stakeholder. Lalu definisi dan ruang lingkup SCM. Pertama, tahap perencanaan dan pengadaan, mengidentifikasi kebutuhan dan produksi, memilih supplier terpercaya untuk bahan baku berkualitas tinggi. Lalu tahap kedua itu produksi, mengelola bahan baku dan menjadi produk jadi dengan menerapkan kontrol kualitas yang ketat dan konsisten. Tahap ketiga itu penjualan retail, produk tersedia di toko dan supermarket untuk memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai wilayah. Tahap 4 itu distribusi, yaitu mengirim produk ke berbagai lokasi, penyimpanan berdasarkan analisis permintaan pasar yang akurat. Tahap kelima itu konsumsi, produk sampai ke tangan konsumen dengan kualitas terjaga melalui sistem logistik terintegrasi. Lalu kita masuk ke tujuan dan manfaat SCM, yaitu ada meningkatkan efisiensi operasional, lalu mengurangi biaya, lalu menjaga kualitas produk dan memenuhi permintaan tepat waktu. Sistem ERP dan integrasi digital. Yang pertama itu fondasi teknologi SCM Nestle. Nestle Indonesia menggunakan sistem ERP berbasis SAP, mengintegrasikan produksi, distribusi, keuangan, dan penjualan dalam satu platform terpadu. Lalu ada fitur real-time data sharing, yaitu data produksi, stok, dan penjualan tersedia secara real-time untuk semua divisi, memastikan transparansi informasi bisnis. Lalu ada monitoring stok otomatis, yaitu sistem memantau tingkat persediaan dan memberikan alert otomatis ketika stok mencapai titik minimum untuk mencegah kehabisan. Lalu analisis permintaan pasar, menganalisis tren penjualan untuk memprediksi permintaan pasar dan mengatur produksi sesuai kebutuhan konsumen secara efisien. Lalu kita masuk ke komponen teknologi pendukung SCM, yaitu ada warehouse management system atau WMS yang mengelola penyimpanan, pengambilan, dan pengiriman produk dengan efisien untuk operasional optimal. Kedua ada transportation management system atau TMS, mengoptimalkan rute pengiriman dan mengurangi biaya logistik secara signifikan dan terukur. Lalu ada demand forecasting system, itu memprediksi permintaan produk berdasarkan data historis dan tren pasar yang akurat. Lalu 4 itu quality management system, yaitu memastikan standar kualitas terpenuhi di setiap tahap produksi dan distribusi berlangsung. Lalu ada integrasi supplier dan distributor. Tahap pertama itu seleksi supplier, itu memilih pemasok berdasarkan standar kualitas, harga kompetitif, dan keandalan untuk memastikan sesuai kebutuhan. Lalu tahap kedua itu pengadaan bahan baku. Supplier mengirim bahan baku sesuai jadwal terencana untuk menjaga kelancaran proses produksi Nestle. Lalu tahap ketiga itu ada monitoring kualitas, audit dan inspeksi bahan baku secara berkala, memastikan semua standar kualitas terpenuhi dengan konsisten. Tahap keempat itu kolaborasi real time, komunikasi terintegrasi antara Nestle dan supplier memungkinkan penyesuaian permintaan secara responsif dan akurat. Tahap kelima itu ada pembayaran otomatis, memfasilitasi proses pembayaran yang efisien, transparan, dan tepat waktu untuk semua transaksi. Lalu ada rantai pasok dari hulu hingga hilir atau dari awal hingga akhir, itu tahap supplier dan pengadaan. Pemasok lokal dan internasional menyediakan bahan baku berkualitas seperti susu, kopi, dan kakao, dan gula. Tahap kedua itu produksi. Bahan baku diolah di fasilitas pabrik dengan sistem efisien dan kontrol kualitas yang ketat untuk hasil optimal. Lalu tahap ketiga itu retail. Tahap ketiga itu penyimpanan dan distribusi. Produk disimpan di gudang modern dan didistribusikan sesuai permintaan dan berbagai wilayah regional. Tahap keempat itu monitoring teknologi. Sistem ERP dan SAP memantau seluruh proses secara real time dan memberikan insight berbasis data analitik mendalam.
Tahap kelima itu retail dan penjualan. Produk didistribusikan ke supermarket, toko tradisional dan distributor lokal untuk jangkauan pasar maksimal. Tahap keenam itu konsumen akhir. Produk sampai ke konsumen dan kualitas terjaga sempurna dan ketersediaan optimal sepanjang waktu. Strategi pengelolaan stok dan produksi itu ada pendekatan proaktif, lalu ada analisis data penjualan, lalu ada pendekatan preventif, optimasi manajemen inventory. Lalu di sini kita bisa kinerja operasional dan metrics SCM. Sebelumnya, kalau kita belum menerapkan SCM secara efisien, maka dilihat di sini peningkatannya lead time pengiriman itu berkurang signifikan ketika kita menggunakan SCM secara efisien. Lalu ada kualitas dan responsivitas dan perbandingan implementasi sebelum sudah SCM. Keberhasilan dan pencapaian SCM Nestle. Pertama itu penerapan terintegrasi SCM. Nestle Indonesia menerapkan supply chain management terintegrasi supplier hingga konsumen didukung teknologi ERP dan sistem digital canggih. Kedua, peningkatan efisiensi operasional. Proses operasional lebih streamline, waktu produksi lebih cepat dan biaya logistik berkurang signifikan secara keseluruhan. Tiga, peningkatan kualitas produk. Standar kualitas produk konsisten. Kepuasan pelanggan meningkat dan reputasi brand Nestle semakin kuat di pasar. Empat, peningkatan daya saing pasar. Nestle merespons perubahan pasar dengan cepat dan menjaga stabilitas ketersediaan produk di seluruh wilayah Indonesia. Dampak strategis dan competitive advantage itu ada efisiensi biaya, kepuasan pelanggan, kecepatan respon dan keberlanjutan bisnis. Rekomendasi dan pengamatan untuk masa depan itu ada optimalisasi sistem ERP, yaitu tingkatkan teknologi ERP dengan fitur analitik lebih canggih untuk meningkatkan efisiensi. Lalu ada ekspansi integrasi digital, yaitu perluas integrasi digital ke seluruh mitra bisnis, supplier dan distributor untuk mencapai transparansi penuh dalam rantai pasok. Ketiga itu ada implementasi teknologi emerging, adopsi AI, blockchain dan IoT untuk predictive analytics mendalam dan traceability produk yang lebih akurat dan real time. Yang terakhir ada inisiatif sustainability, terapkan green logistics dan praktik berkelanjutan untuk mengurangi jejak lingkungan dalam seluruh operasional rantai pasok Nestle. Sekian dari saya, terima kasih. Handphone asuh.